Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'badah. Para santri dimanapun berada yang kami cintai, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini kami akan menyampaikan pelajaran fikih untuk menghadapi ujian. Ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Yang pertama adalah bab thaharah wan najasah. Di dalam pelajaran-pelajaran sebelumnya pernah kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan at-thaharah adalah artinya secara bahasa an-nadzafah atau bersih. Itu thaharah secara bahasa. Sedangkan thaharah itu sendiri adalah sebuah pekerjaan yang sangat penting yang telah Allah perintahkan kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai syarat di dalam kesahan, di dalam ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita. Di antaranya adalah kita sholat, syaratnya di antaranya harus bersuci. Kita ibadah haji, syaratnya harus bersuci. Ibadah haji yang menjadi rukun ibadah haji di antaranya tawaf, harus suci. Kemudian wukuf juga harus suci. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tahuru syatrul iman. Jadi bersih atau suci itu adalah bagian daripada iman. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam riwayat Imam Ahmad. Nah, oleh karena itu sebelum kita mempelajari tentang thaharah, kita harus paham dan benar-benar memahami apa alat yang digunakan oleh untuk mengthaharah. Yang pertama adalah air. Di dalam pelajaran kali ini kita akan sampaikan macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Ada 7 macam air yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air langit atau disebut juga air hujan. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga, air sungai. Yang keempat, air sumur. Yang kelima, air mata air. Yang keenam, air salju. Yang ketujuh, air es. Nah, 7 macam air ini, kalau disimpulkan di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa segala sesuatu yang turun dari atas, air yang turun dari langit itu bentuknya apapun itu suci. Dan begitu juga air yang keluar dari dasar bumi, bentuk dan bagaimanapun rupanya itu suci. Artinya ketika kita menggali sumur terus keluar air, bentuknya misalkan warnanya hitam atau merah, tetap itu bisa dikatakan suci. Nah, itu kesimpulan daripada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Tapi para ulama membagi 4 macam air yang digunakan untuk bersuci. Kalau tadi itu 7 jenis macam air, sekarang ada pembagian 4 macam air yang digunakan untuk bersuci. Apakah 4 macam air ini bisa digunakan untuk bersuci semua? Oleh karena itu kita harus memperhatikan pelajaran ini. Yang pertama adalah air tohir, mutahhir ghairu makruhin wa huwa ma'ul mutlaq. Yang pertama adalah air yang suci dalam zatnya. Ya. Bahkan mutahhir bisa mensucikan kepada yang lain, ghairu makruhin dan tidak makruh untuk digunakan. Nah, di dalam penjelasan kebanyakan kitab-kitab disebut dengan ma'ul mutlak, ya, air mutlak. Jadi dalam zatnya air itu suci dan bisa mensucikan kepada barang yang lain atau bisa mensucikan kepada zat lain. Disebut dengan air mutlak. Yang kedua adalah tohir mutahhir makruhin. Airnya suci dan bisa mensucikan, tetapi hukumnya makruh ketika digunakan. Apa macam air ini? Yaitu air al-musammas. Air musammas atau air yang terjemur matahari. Air terjemur matahari ini masih kita kembalikan di dalam kitab Fathul Qorib. Syarahnya Bajuri itu dijelaskan ada syarat-syaratnya. Tidak semua air yang terjemur matahari itu dikatakan makruh. Di antaranya adalah syaratnya air tersebut
berada di daerah yang sangat panas seperti Mesir. Ya. Yang kedua, air tersebut ada di dalam wadah yang terbuat dari tembaga atau dari kaleng. Jadi kalau air misalkan di Indonesia terusnya air yang ada di kolam atau di empang begitu ya, terjemur matahari kemudian panas, itu tidak makruh. Nah, air makruh ini ya disebabkan karena apa? Karena ada sengatan matahari dan menimbulkan penyakit ya, penyakit belang kalau kita menggunakan air musyamash yang panasnya sangat panas, yang kemudian adanya air tersebut berada di dalam wadah yang tercetak dari tembaga atau kaleng. Yang selanjutnya adalah yang nomor 3, air ini adalah tohir, ghair mutahhir. Nah, air ini suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air ini suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Apa itu air al-mustakmal? Air yang digunakan untuk bersuci tetapi air tersebut sudah digunakan untuk bersuci. Nah, air mustakmal ini tidak boleh digunakan bersuci. Jadi air bekas bersuci itu tidak boleh digunakan untuk bersuci lagi, atau air yang sudah digunakan untuk membersihkan najis. Sisanya itu kalau kurang dari 2 kula maka air tersebut tidak boleh digunakan untuk bersuci. Itu yang nomor 3. Jadi airnya suci ya, tapi tidak bisa mensucikan. Jadi kalau misalnya kita wudhu, nah air jatuhannya itu kita tadangin di dalam wadah yang kurang dari 2 kula, nah airnya itu tidak boleh kita gunakan lagi. Walaupun status air itu suci, tetapi air tersebut sudah digunakan untuk bersuci dan disebut dengan air mustakmal. Nah, air mustakmal ini ya adalah air yang digunakan untuk sucian atau bersuci perkara yang fardu. Hati-hati. Artinya begini, wudhu itu hukum asalnya adalah sunnah. Tapi wudhu ini bisa menjadi fardu ketika apa? Ketika kita mau sholat. Maka wudhu ini statusnya berubah menjadi fardu. Hukum asal wudhu adalah sunnah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran ya, asalnya wudhu itu sunnah. Tetapi ketika kita mau sholat, maka hukum wudhu ini berubah menjadi wajib, menjadi fardu. Ketika kita mau memegang Al-Quran atau ketika kita tadi mau mau wukuf, mau tawaf, maka status hukum wudhu ini berubah menjadi wajib. Nah, yang dimaksud dengan air mustakmal adalah air bekas wudhu, wudhunya yang wajib. Kalau wudhunya sunnah, tidak mustakmal. Misalkan kita mau sekolah, itu kan kita sunnah wudhu. Kita mau belajar, kita sunnah wudhu. Kita mau tidur, kita sunnah wudhu. Kita mau bersilaturahim, kita sunnah wudhu. Nah, wudhu-wudhu yang sunnah ini airnya jatuhannya itu tidak mustakmal. Nah, air mustakmal ini adalah air sisa wudhu atau bekas wudhu yang wudhunya statusnya wajib. Yang nomor 4 adalah air wama'un najasah, air najis. Nah, air najis itu adalah wahwa alladzi halas fihi najasatun. Nah, air najis itu adalah air yang kecampuran najis atau disebut dengan mutanajis. Nah, airnya kurang dari 2 kula kebatuhan najis, maka air ini ya baik berubah ataupun tidak berubah, maka air ini disebut dengan air najis. Beda lagi kalau nanti airnya itu 2 kula. Kalau airnya 2 kula kejatuhan najis, kalau tidak berubah, nah, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci. Kalau berubah salah satu sifat najis, ada 3 sifat najis itu ya, yaitu warna, bau dan bentuk. Kalau ada perubahan, maka air tersebut bisa dikatakan najis. Nah, sekarang kita perhatikan ada pembagian 2. Ada 2 bagian dalam hadas. Hadas itu menurut ulama ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang dapat merusak wudu atau sesuatu yang dapat membatalkan wudu. Itu namanya hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar adalah ma'aujabal ghusla, sesuatu pekerjaan yang dapat
menyebabkan kita mandi besar. Ya, di antaranya adalah min jima'in, dari hubungan suami istri, wa inzal mani, yang selanjutnya adalah keluar mani, wa haidin, haid, dan wa nifasin, dan nifas. Ini hadas besar. Maka cara menghilangkannya hadas besar ini dengan mandi, dan cara menghilangkan hadas kecil itu dengan berwudu. Selanjutnya adalah bab yang selanjutnya adalah wudu. Wudu at-thaharah ma'iyah li a'dha'il makhsusah wa yusamma thaharah sughra aw thaharah minal hadatsil asghar wa lahu syurutuhu wa faraiduhu wa sunanuhu wa mustabat. Nah, dalam bab thaharah ini, dalam bab wudu ini bagian daripada thaharah. Nah, wudu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini berdasarkan, satu adalah berdasarkan kitab suci Al-Quran, kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah ijma'ul ummah. Dan ini menjadi syarat dari beberapa ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Maidah bisa kita lihat, qala Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, ini adalah dasar perintah wudu. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6. Surat Al-Maidah ayat 6 ini dasar perintah wudu. Jadi ketika idza qumtum ila shalah, ketika kamu mau melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, maka itu hanya menjelaskan secara global. Perintahnya pertama adalah faghsilu wujuhakum, membasuh muka, wa aydiyakum, kedua tangan, ya, kemudian wamsahu biru'usikum, membasuh kepala, dan wa arjulakum ilal ka'bayn, yaitu membasuh kaki. Nah, bagaimana kemudian di dalam pelajaran ini kita harus lebih teliti. Kalau kita memahami Al-Quran saja tanpa memahami pelajaran ilmu fikih lebih mendalam, maka wudu kita seperti itu adanya, muka, tangan, rambut, kaki. Padahal di dalam pelajaran ini ya ada beberapa yang menjadi syarat sahnya wudu, kemudian juga ada fardu wudu, ada kesunahan wudu. Nah, harus kita perhatikan di dalam syarat-syaratnya wudu. Nah, syarat-syarat wudu ya, yang pertama adalah ayyakuna ma'ut tahur. Jadi pertama adalah airnya harus suci. Nah, air yang suci tadi itu adalah air yang tadi sudah saya gambarkan. Yang kedua adalah tidak adanya penghalang di antara kulit. Yang ketiga adalah ada munafi li amal wudu, adalah muhsunak. Yang maksudnya adalah yang ketiga adalah tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat merusak wudu. Yang terakhir adalah kita harus perhatikan fardu wudu. Di dalam Al-Quran tadi ada hanya beberapa pekerjaan, tetapi para ulama fardu wudu ini harus kita perhatikan dan tidak boleh kita tinggalkan. Kalau sampai ketinggalan maka wudu kita tidak sah. Ketika wudu kita tidak sah, maka sholat kita tidak sah, ibadah haji kita tidak sah, ibadah-ibadah yang lain juga tidak sah. Maka wudu ini menjadi penting sekali dan harus kita perhatikan. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh muka, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan, yang keempat adalah mengusap rambut sebagian kepala, yang kelima adalah membasuh kaki, yang keenam adalah tartib. Ya, jadi keenam keenam rukun wudu ini harus benar-benar kita perhatikan dan harus kita pelajari lebih dalam lagi daripada rukun, syarat, dan kesunahan wudu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam penyampaian yang singkat ini ada manfaatnya. Kami berharap para santri dimanapun berada tetap semangat untuk mempelajari ilmu agama dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru-guru kita di pesantren disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang tua kita mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.